Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jaidul Fahri dengan NPM 211002514. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Maqasid Syariah yang diampu oleh dosen Pak Ari. Dan di sini juga saya akan memaparkan tugas ini bersama rekan saya yaitu Yogi Rahmat Yulian dengan NPM 211002521. Langsung saja pembahasannya yaitu etika bisnis e-commerce Shopee dalam Maqasid Syariah. Pada penerapan etika bisnis Islam yang baik akan mewujudkan kemudahan dalam setiap proses kegiatan transaksi bisnisnya. Terlebih pada era yang semakin canggih ini, seseorang yang membutuhkan perlengkapan apapun telah disediakan oleh beberapa e-commerce populer yang ada di negara Indonesia. Namun, ini masih banyak pedagang yang kurang dalam menerapkan etika bisnis pada kegiatan bisnis mereka, mulai dari kurangnya kejujuran, keadilan, bahkan banyak sekali kecurangan yang mungkin pelanggan tidak mengetahui hal tersebut. E-commerce sangat membantu dalam kebutuhan masyarakat. Transaksi yang dilakukan pun dengan mudah dilaksanakan. Hingga jual beli online ini diminati mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Namun, penerapan etika bisnis yang masih kurang ini membuat larangan dalam transaksi dalam Islam ini menjadi acuh. Adanya ketidakjelasan barang yang ternyata barang yang tidak layak tetap dikirimkan kepada pemesan, sehingga pemesan memberikan rating yang kurang baik, menimbulkan kerugian antar satu dengan yang lainnya. Bahkan adanya penipuan uang, sudah transfer barang tidak dikirim. Oleh sebab itu, tetap menjaga etika bisnis Islam pada setiap transaksi jual beli online yang akan diberlangsungkan, agar semua pihak yang melaksanakan kegiatan transaksi di e-commerce saling memberikan manfaat. Dalam hal ini ada kebutuhan yang paling mendasar pada kegiatan perdagangan atau transaksi dengan e-commerce, yakni dengan promosi, informasi, keistimewaan pada objek serta memperbesar tempat pangsa pasar sesuai sasaran yang lebih baik dan luas guna terwujudnya sebuah keuntungan dan juga daya saing yang lebih unggul, kompetitif, serta secara global. E-commerce sendiri adalah sistem yang disusun dan dibentuk tentunya memiliki sebuah misi guna kemudahan serta kelancaran pada sebuah efektivitas pada saat berdagang yang memanfaatkan media teknologi serta sebuah informasi di era yang semakin maju dan berkembang pesat ini. Kemudian pada peningkatan kualitas objek, barang maupun jasa, serta informasi yang dapat meminimalisir masalah biaya yang kurang penting, hingga pada harga objek benda juga, informasi bisa dimaksimalkan tanpa harus meminimalisir sebuah kuantiti juga kualitas pada objek benda atau barang itu. Pada e-commerce populer di negara Indonesia terus bersaing pesat dalam fasilitasnya untuk mendapatkan rating terbaik dan kepercayaan. Setiap platform, baik itu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga Bukalapak, harus saling bersaing sehat dan dalam kegiatan jual belinya. Dari karta data di bawah ini bisa dilihat perkembangan kemajuan e-commerce top 7 di Indonesia pada tahun 2020. Dan juga ada 3 subjek dalam penelitian ini, yaitu pihak Shopee, penjual, dan pembeli. Sedangkan permasalahan yang diteliti berkaitan dengan prinsip etika bisnis Islam dan Maqasid Syariah Imam Haramain. Berdasarkan pengamatan ditemukan bahwa permasalahan pada pihak Shopee adalah penyediaan fitur untuk membantu perkembangan penjualan cukup terpenuhi, pelayanan yang kurang memuaskan untuk pihak penjual barang atau komoditi yang tidak sesuai cukup terpenuhi, sikap jujur kurang terpenuhi, sedangkan pihak pembeli penilai terhadap sikap jujur cukup terpenuhi, tidak menjatuhkan bisnis orang lain cukup terpenuhi.
Etika yang paling pertama dalam Islam adalah niat yang tulus. Dengan niat yang tulus, semua bentuk aktivitas keduniaan seperti bisnis berubah menjadi ibadah. Adapun prinsip-prinsip bisnis Rasulullah adalah sikap patonah atau profesional, amanah ataupun terpercaya, sidik, jujur, dan juga tablik transparan. Yang pertama, patonah, yaitu profesional. Patonah dapat diartikan cerdas, intelektual, kecerdikan, atau kebijaksanaan. Pembisnis yang patonah adalah pembisnis yang mempunyai kemauan berusaha, mencari dan menemukan peluang-peluang bisnis yang baru, prospek dan berwawasan masa depan, namun tidak mengabaikan prinsip kekini-kinian. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 12 yang artinya, dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Mengutamakan profesionalisme dalam bisnis terutama pada perdagangan elektronik e-commerce berupa layanan yang memaksimalkan terhadap pembeli, merespon pesanan pembeli dengan cepat, serta menerima keluhan pembeli dengan penuh keramahan. Pelayan memaksimalkan terhadap pembeli di era digitalisasi bisnis sangat diperlukan, mengingat persaingan semakin ketat. Jika layanan terhadap pelanggan tidak direspon dengan cepat dan tidak, maka pelanggan akan beralih ke toko online lainnya. Shopee sangat respect dengan pembelinya, respon cepat dan pelayanan maksimal. Jika seller terlambat menanggapi pembeli, maka pihak Shopee akan memberikan peringatan kepada pembeli akan dilayani dengan cepat dan baik. B. Amanah, terpercaya. Sifat amanah, responsibility atau kredibilitas adalah sifat ini dapat membentuk pribadi yang kredibel dan memiliki sikap penuh tanggung jawab. Sifat amanah memiliki posisi yang penting dalam transaksi bisnis. Karena tidak adanya kredibilitas dan tanggung jawab dalam bermuamalah, maka kehidupan bisnis menjadi tidak seimbang dan kacau. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4, yang artinya, "Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkan hukum dengan adil." Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Jahidul Fahri. Selanjutnya, terjemahnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkan hukum dengan adil. Dalam konteks transaksi bisnis, sikap amanah diimplementasikan oleh seorang penjual dengan menjaga sifat kepercayaan pelanggan. Dalam menjaga hak-hak pelanggan, seller Shopee melaksanakan hal tersebut dengan baik. Barang yang diperjualbelikan oleh seller tidak mengandung unsur membahayakan dan tidak terdapat kecatatan. Jika pembeli menemukan kecatatan pada barang yang dipesan, maka barang tersebut boleh direfund atau barang kembali agar pelanggan merasa tidak dirugikan. Kepuasan pelanggan harus diutamakan, jangan sampai keuntungan yang dikejar dengan menghalalkan segala cara tapi kerugian yang didapatkan. Kekecewaan pembeli akan membuat mereka lari dan tidak belanja lagi di Shopee. Yang ketiga, sidik atau jujur. Kata sidik dalam etika bisnis modern sering dibahasakan melalui kata integritas. Integritas merupakan salah satu cara bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika dalam melakukan berbisnis. Pelaku bisnis harus menjadikan integritas ini sebagai sebuah prinsip pokok dalam menjalankan bisnis. Seorang pelaku bisnis harus menjalankan sesuatu dengan kejujuran, kegigihan, kelelatan, dan mampu bersaing dengan sehat. Tidak berbuat dusta dan selalu berkata jujur merupakan makna dari sidik yang harus diterapkan dalam melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 9 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan hendaklah kamu sekalian bersama orang-orang yang jujur." Perkembangan dunia bisnis yang semakin modern, kejujuran bisa
juga diaplikasikan dalam bentuk kesuguhan, kinerja, dan laksanakan sifat kejujuran dengan baik, ketepatan waktu pengirim barang tidak cacat, dan pelaporan pengiriman barang bisa dilacak pergerakannya sehingga pembeli tidak was-was dengan barang yang dipesan. Yang terakhir, tablik atau transparan. Sifat tablik dalam bisnis menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi bisnis personal impersonal seperti penjualan, pemasaran, periklanan, pembentukan opini massa yang dilakukan dengan benar dan profesional. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Tablik dalam konteks transaksi bisnis online diimplementasikan melalui kemampuan seller dalam hal penyampaian kualitas produk beserta spesifikasi secara detail sesuai realitas. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesan pemberian harapan atau PHP yang berlebihan tentang kualitas produk yang ditawarkan kepada pembeli. Transparansi tentang barang diperjualbelikan sangat penting karena pembeli tidak melihat langsung barang yang ditawarkan tapi hanya melalui gambar. Transparansi dalam segala hal ini baik spesifikasi barang, kualitas, fungsi, dan kelebihan-kelebihan lainnya dari barang yang ditawarkan. Seller Shopee telah melaksanakan hal tersebut. Spesifikasi barang dijelaskan dengan gamblang sehingga pembeli merasa yakin bahwa barang yang akan dibeli benar-benar sesuai dengan keinginan. Etika bisnis yang didasarkan Maqasid Syariah mengatur keterpaduan antara seller dan pembeli, antara urusan dunia dan akhirat, dan antara kemacetan dan keberlangsungan bisnis. Jika bisnis diatur dengan nilai-nilai kebenaran, maka akan mendatangkan keuntungan timbal balik antara entitas bisnis, seller, dan pembeli. Sebaliknya, jika dikelola tanpa didasari suatu aturan yang jelas, maka bisnis tidak berkembang dan akan mati. Kepercayaan pelanggan sangat dibutuhkan agar loyalitas tumbuh karena saling mengingat. Shopee sebagai emersi terus meningkatkan kepercayaan pembeli dengan memberlakukan aturan ketat bagi seller yang menjual di Shopee. Aturan-aturan yang wajib dilaksanakan oleh seller membuat pelanggan semakin percaya dan yakin bahwa Shopee tempat yang aman belanja online. Terlaksanakannya etika bisnis yang sesuai dengan Maqasid Syariah membawa implikasi yang baik terhadap keberlangsungan bisnis Shopee. Pembeli yang semakin meningkat kepercayaan terhadap Shopee sehingga mereka loyal untuk terus belanja di Shopee. Demikian juga seller makin setia menjual di Shopee karena jumlah pembeli semakin bertambah yang berpengaruh terhadap keuntungan yang semakin meningkat pula. Keberlanjutan bisnis merupakan tujuan utama bisnis itu sendiri. Dengan menekankan menjaga kepercayaan pada seller, menjaga sikap profesional, kepercayaan, kejujuran, serta transparansi penting dijaga agar pembeli semakin konsisten belanja di Shopee. Selain itu, menjaga 5 hal pokok kepada seluruh seller seperti menjual dengan memperhatikan norma agama, tidak menjual barang yang dapat mengancam hidup manusia, tidak menjual barang memabukkan, tidak menjual barang yang menjurus pada prostitusi, dan memperoleh harta dengan cara halal merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan oleh seluruh seller agar bisnis terus berlanjut. Mungkin sekian ya pemaparan video dari saya dan rekan saya bersama Cahidul Fahri ya. Sekian dari pemaparan materi dengan etika bisnis e-commerce Shopee dalam Maqasid Syariah. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.